Video ini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Outline dari video ini adalah, pertama kita bahas dulu operasi baris elementer, kemudian matriks eselon baris, serta matriks eselon baris tereduksi, barulah kita masuk pada solusi sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. 3 operasi baris elementer yang bisa dilakukan. Pertama, pertukarkan 2 baris. Misalkan baris 1 dan baris kedua kita pertukarkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah 2 matriks yang ekuivalen yang memiliki solusi yang sama dan diperoleh dari operasi baris elementer. Yang kedua, kalikan satu baris dengan satu konstanta yang tidak nol. Misalkan baris pertama saya kalikan dengan 1/3. Nah, hasilnya juga matriks yang ekuivalen. Selanjutnya, kita bisa menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lain. Misalnya, baris pertama kita kalikan dengan 6 dan hasilnya kita kurangkan dari baris ketiga. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, jadi hasilnya juga matriks yang ekuivalen. Ya. Untuk membuktikan tentang kebenaran daripada OBE, maka kita lihat dari contoh berikut. Misalkan persamaan 1 dan persamaan kedua bisa ditukar, di mana hasilnya kita tidak mengubah sistem persamaan linear. Berikutnya, persamaan pertama kita bagi dengan 3. Ini juga tidak mengubah sistem persamaan linear. Kemudian baris ketiga dikurangi dengan 6 kali baris pertama, dia juga membuktikan bahwa OBE itu bisa kita lakukan. Matriks eselon baris. Suatu matriks disebut mempunyai bentuk eselon baris jika mempunyai baris yang tidak semua elemennya nol dan elemen tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Jadi, misalkan di baris kedua, elemen tidak nol pertamanya adalah angka 1 dan ini sering kita sebut sebagai leading one. Jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0, maka kelompokkan di bagian bawah dari matriks. Jika 2 baris yang berurutan tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, maka angka 1 pada baris tersebut berada pada kolom yang letaknya berurutan. Nah, misalkan ini adalah leading one. Yang kedua adalah leading one pada baris kedua. Seharusnya leading one-nya ini berurutan dari kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Maka yang kita lakukan adalah tukar baris pertama dan baris kedua, sehingga leading one-nya ini berada pada kolom yang berurutan dari kiri ke kanan. Matriks elemen baris tereduksi adalah matriks elemen baris dengan tambahan sifat. Angka 1 yang merupakan leading one adalah satu-satunya elemen tidak nol yang ada dalam kolom tersebut. Misalkan kita cek dari baris pertama. Leading one baris pertama, leading one baris kedua, leading one baris ketiga. Nah, kita cek dari kolom. Kolom pertama,
leading one-nya adalah satu-satunya elemen tidak nol dalam kolom tersebut. Kolom kedua, leading one-nya adalah satu-satunya elemen tidak nol pada kolom kedua. Pada kolom keempat, leading one-nya adalah satu-satunya elemen tidak nol pada kolom keempat. Kita mau cek apakah suatu matriks termasuk pada bukan MEB, MEB, atau MEBT. Kita lihat matriks pertama. Matriks pertama. Cek semua leading one pada tiap baris. Ini adalah leading one baris pertama, leading one baris kedua, leading one baris ketiga. Nah, karena tidak urut, harusnya yang baris pertama ini ada di kolom pertama. Leading one yang di baris kedua ini adalah harusnya ada di kolom selanjutnya, yaitu kolom berikutnya. Maka ini bukan MEB. Lihat matriks kedua. Leading one baris pertama, leading one baris kedua, leading one baris ketiga. Nah, dia urut. Dia adalah leading one kolom pertama, leading one di kolom kedua, leading one di kolom ketiga. Karena dia urut, maka dia termasuk MEB. Apakah dia termasuk MEBT? Kita cek setiap kolom. Kolom pertama, leading one-nya satu-satunya elemen tidak nol. Kolom kedua, oh ternyata dia bukan satu-satunya elemen yang tidak nol, karena ada angka 4 ini. Jadi, dia sudah termasuk bukan MEBT. Contoh ketiga, leading one kolom pertama, leading one baris pertama, leading one baris kedua, leading one baris ketiga. Urut di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Cek tiap kolom. Leading one ini satu-satunya elemen tidak nol pada kolom 1. Leading one ini adalah satu-satunya elemen tidak nol pada kolom kedua. Leading one yang terakhir adalah satu-satunya elemen tidak nol pada kolom ketiga. Sehingga selain dia MEB, dia akan juga MEBT. Sekarang kita coba metode menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear, dengan eliminasi Gauss. Nah, kita lihat langkah-langkahnya adalah pertama, bentuk augmented matrix. Yang kedua, gunakan OBE untuk mentransformasi augmented matrix tersebut ke bentuk MEB, matriks eselon baris. Kemudian setelah terbentuk matriks eselon baris, kita selesaikan dengan cara substitusi balik. Ya, substitusi balik. Oke, kita lihat kalau kita sudah memiliki augmented matrix, maka gunakan OBE untuk mendapatkan matriks yang ekuivalen. Terus gunakan OBE sampai mendapatkan matriks yang ekuivalen sampai akhirnya terbentuk MEB, di mana konsepnya adalah kita perhatikan elemen matriks di bawah diagonal utama semuanya adalah 0. Sebagai contoh ini adalah diagonal utamanya. Nah, elemen matriks di bawah diagonal utama ini adalah 0. Pada Gauss-Jordan, kita lanjutkan setelah terbentuk matriks MEB pada eliminasi Gauss, kita lanjut sampai terbentuk MEBT dengan menggunakan OBE, baru kita substitusi balik. Jadi setelah terbentuk MEB pada eliminasi Gauss,
kita lanjutkan dengan transformasi operasi baris elementer sampai terbentuk MEBT. Ya, contohnya setelah kita mendapatkan MEB, lanjut sampai MEBT. Nah, di sini kita lihat dia adalah satu-satunya elemen tidak nol, leading one-nya adalah satu-satunya elemen tidak nol, leading one-nya adalah satu-satunya elemen tidak nol, sehingga terbentuk MEBT dan kita substitusi balik. Ini adalah soal yang akan kita bahas, jadi ada 2 soal. Contoh 1. Dari SPL ini akan kita bentuk augmented matrix. Kemudian dengan OBE kita akan berusaha dapatkan matriks yang ekuivalen dalam bentuk MBE. Nah, dalam bentuk MBE ini bisa kita lihat bahwa kita akan berusaha untuk membawa ke bentuk sebagai berikut, yaitu diagonal utama semua elemennya nilainya 1. Kemudian untuk di bawahnya, di bawah diagonal utama, ini elemennya bernilai 0. Nah, pada prosesnya, kalau kita mau melakukan OBE ini, maka kita mengerjakan per kolom. Mulai dari kolom pertama, kolom kedua, kolom berikutnya. Nah, pada saat per kolom ini, misalkan dari kolom pertama, maka yang kita lakukan adalah buat dulu leading one-nya. Setelah itu, elemen di bawahnya kita nolkan. Baru beralih ke kolom kedua, kolom berikutnya. Buat leading one-nya dulu, kemudian di bawahnya itu kita nolkan. Dan sampai kolom berikutnya. Ya, jadi kita buat leading one-nya, kolom di bawahnya, elemen di bawahnya sudah tidak ada lagi, sehingga ya cuma sampai di sini. Secara detail, saya akan jelaskan prosesnya. Jadi, setelah terbentuk matriks augmented, maka dengan OBE kita akan berusaha membentuk MBE. Nah, prinsipnya adalah sebagai berikut. Kita bekerjanya per kolom, ya. Jadi karena kita tujuannya adalah diagonal utama nilainya 1, bawahnya ini 0, maka kita bekerjanya itu ternyata adalah per kolom. Kolom 1. Kolom 1 kita akan buat ini 1, kemudian 00. Karena ini sudah 1, maka kita tinggal mengenolkan 2 ini menjadi 0, 3 ini menjadi 0. Nah, caranya gimana? Gunakan OBE, maka baris kedua kita kurangi semuanya elemen baris kedua dikurangi dengan 2 kali elemen baris pertama. Kemudian, supaya 3 ini juga menjadi 0, maka baris ketiga kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Nah, setelah itu, kita sekarang masuk pada kolom kedua. Kolom kedua ini, saya akan buat dia ini menjadi 1, min 3 ini menjadi 1. Baru kemudian ini dinolkan, ini min 2-nya ini akan dinolkan. Nah, min 3 supaya jadi 1, seharusnya kita bisa lakukan dengan cara baris kedua dibagi min 3. Tetapi saya berusaha menghindari munculnya pecahan sejak awal. Jadi kalau dibagi dengan min 3, min 5/3 menjadi pecahan. Min 2
dibagi min 3 juga pecahan. Jadi saya menghindari timbulnya pecahan terlalu awal. Karena itu saya coba melihat bahwa min 3 ini bisa menjadi 1 apabila saya tambahkan dengan min 2, saya kurangkan ya, min 2 kali 2. Nah, dengan cara itu, maka baris kedua akan kita proses dengan dikurangi dengan 2 kali baris ketiga. Setelah itu, setelah selesai dengan proses itu, sekarang saya mau membuat dia ini 0. Gimana caranya supaya 0? Maka saya akan tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Ini jadinya. Nah, kita sampai pada kolom yang ketiga. Di kolom yang ketiga, saya berusaha membuat angka ini menjadi angka 1. Nah, saya bagi dengan min 7, maka kita bisa menghasilkan matriks ekuivalen sebagai berikut. Nah, ini sudah MBE nih. Ya, jadi ini sudah MBE. Kalau ini sudah MBE, tadi dikatakan bahwa kita solusinya adalah dengan melakukan substitusi balik. Ya, jadi untuk eliminasi Gauss kita cuma sampai MBE. Jadi kita hanya sampai pada MBE. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita yang namanya substitusi balik, kita akan coba untuk melihat substitusi balik kita. Ya, jadi lihat dari persamaan ini yang paling bawah. Yang paling bawah yaitu matriks yang paling bawah, baris ketiga. Nah, di baris ketiga kita lihat bahwa ini adalah Y, bukan Y ya, set sama dengan 1. Ya, dari sini set sama dengan 1. Langsung, oh set sama dengan 1, sudah selesai. Nah, lanjutnya itu ada Y naik ke baris kedua, dikurangi 3 set sama dengan min 4. Set kita masukkan 1, sehingga kita akan dapatkan nilai Y sama dengan min 1. Ya, jadi ini nilainya. Y sama dengan min 1, set sama dengan 1. Nah, yang terakhir, persamaannya kita dapat dari baris pertama, yaitu X ditambah Y ditambah set sama dengan 1. Nah, masukkan Y-1, set 1, maka kita akan memperoleh X sama dengan 1. Nah, inilah solusi yang diminta. X sama dengan 1, Y-1, dan set adalah min 1. Ini cara eliminasi Gauss. Nah, kita coba untuk sedikit mereviewnya. Maka kita akan dapat kalau eliminasi Gauss, maka yang kita peroleh adalah matriks eselon baris. Matriks eselon baris. Batasnya adalah di sini. Kalau mau eliminasi Gauss-Jordan, maka matriks eselon baris ini akan kita lanjutkan. Lanjutannya adalah pertama kita lihat pada kolom kedua. Ini harusnya adalah 0. Jadi angka 1 di baris pertama ini harus 0. Ya, jadi dalam satu kolom semua nilainya adalah elemennya 0, kecuali leading one. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus lakukan operasi baris lagi, yaitu baris pertama kita kurangi dengan baris kedua. Nah, kolom pertama, kolom kedua sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Tinggal kolom terakhir. Ini harus nilainya 1 dan lainnya ini harus kita nolkan. Jadi min 3 ini dibuat 0, 4 juga dibuat 0.
yaitu dengan cara kita lakukan adalah baris pertama kita kurangi dengan 4 kali baris ketiga. Baris kedua kita tambah dengan 3 kali baris ketiga. Ya, dan inilah hasilnya. Nah, kalau sudah, kita akan dapatkan dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita bisa substitusi balik. Substitusi baliknya di sini adalah langsung set sama dengan 1. Ya, ini set sama dengan 1. Kemudian kita lihat di baris kedua. Di baris kedua, ini berarti Y sama dengan min 1. Dan di baris pertama, ini berarti X sama dengan 1. Baiklah, kita masuk pada contoh kedua. Pada contoh kedua, kita mempunyai sistem persamaan linear. Pertama, bentuk augmented matrix, kemudian dengan operasi baris elementer, kita akan berusaha mencapai matriks elemen baris. Nah, di contoh kedua secara detail bisa kita lihat bahwa setelah augmented matrix terbentuk, kita maunya mendapatkan matriks eselon baris. Kalau kita mau dapat matriks eselon baris, maka yang kita lakukan adalah pada kolom pertama ini harusnya ini baris pertama, kolom pertama ini harusnya ini angkanya 1. Jadi ini seharusnya angkanya 1. Tapi di sini angkanya adalah 0. Karena angkanya 0, maka kita kesulitan. Untuk itu, kita mencoba untuk membuat dia nggak 0, supaya bisa kita proses. Ya, kalau MEB, satunya ini harus yang paling atas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata di baris kedua, baris ketiga, ini angkanya tidak 0. Nah, ini berarti saya akan coba tukar antara baris pertama dan baris kedua. Ya, jadi kita tukar. Baris pertama dan baris kedua kita tukar. Nah, ini hasilnya. Nah, baru kita bisa proses untuk kolom pertama ini 1, kemudian 0 dan 0. Nah, kita buat 1 dulu. Jadi leading one-nya kita bentuk dulu. Nah, kalau kita bentuk leading one, maka baris pertama kita bagi 3. Inilah hasilnya. Setelah itu, kita akan coba untuk membuat di kolom pertama ini 1 dan di bawahnya 0. Maka ini harus dinolkan dengan menggunakan baris pertama. Barisnya leading one-nya di kolom pertama. Jadi, yang kita lakukan adalah baris ketiga kita kurangi dengan 6 kali baris pertama. Nah, kolom pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk pada kolom kedua. Jadi saya akan bawa dia menjadi min 2 ini menjadi 1 supaya di kolom kedua ini akan menjadi leading one. Nah, caranya adalah baris kedua kita bagi dengan minus 2. Ya, ini hasilnya. Ya. Setelah itu, kita akan proses di bawahnya leading one ini, di bawahnya diagonal utama yang elemennya 1, ini saya nolkan. Yaitu saya tambahkan, baris ketiga saya tambahkan dengan 6 kali baris kedua. Dan inilah hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Kesulitan dalam melakukan substitusi balik. Ya, dari hasil ini kita kesulitan dalam substitusi balik. Kita lihat ini. Kita lihat baris ketiga. Itu adalah X
0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 6. Berarti ini 0 sama dengan 6. Nah, ini salah. 0 tidak pernah sama dengan 6. Karena itu, kita katakan kalau posisinya seperti ini, dia akan menghasilkan tidak ada solusi untuk SPL ini. Tidak ada solusi. Baiklah, untuk contoh yang kedua, saya akan coba membawa ke koefisien kalau ditulis secara lengkap. Ini adalah soal pertamanya. Kemudian baris pertama kalau ditukar dengan baris kedua, ini yang terjadi, tidak mengubah sistem persamaan linear sama sekali, ekuivalen. Kemudian baris ke-1 kalau dibagi 3, inilah hasilnya. Kemudian baris ketiga, kalau saya nolkan angka 6-nya, maka saya kurangi dengan 6 kali baris pertama. Ini hasilnya, dan hasil dari pembagian baris kedua dengan min 2, dan akhirnya ini adalah baris kedua dikurangi dengan 6 kali baris ketiga dikurangi dengan 6 kali baris kedua. Sama ya dengan matriks yang kita bahas sebelumnya. Demikian pembahasan sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga bermanfaat.